selamat siang. Perkenalkan nama saya Hana Salviana dengan NIM 21D10128 dengan program studi manajemen. Baik, martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal dari kodrati dari Allah. Martabat manusia tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun sampai kapanpun. Dan martabat manusia bukan dilihat hanya berasal dari sisi tertentu saja, melainkan pada seluruh diri manusia. Tubuh dan jiwa manusia adalah dua hal yang membentuk pribadi manusia yang utuh. Sedangkan martabat manusia menurut kitab suci dalam pandangan Kristiani mengenai manusia itu sangatlah solid. Ajaran Yesus mengenai hidup manusia sangatlah kontroversial dan revolusioner pada zamannya. Bahkan sampai saat ini tidak ada ajaran agama lain yang menghargai martabat manusia lebih tinggi dari ajaran Kristus. Dalam lingkungan Yudaisme, manusia memang mempunyai tempat yang sangat istimewa dari antara semua ciptaan. Manusia diunggulkan dari antara semua ciptaan sebab manusia menjadi puncak karya penciptaan Allah. Maka karena ia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu melainkan seseorang. Ia mampu mengenali dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan dirinya dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptaannya untuk kepadanya jawaban iman dan cinta kasih, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh makhluk lain sebagai penggantinya. Jadi, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjalin relasi dengannya. Manusia menemukan kehidupan dan ungkapan dirinya hanya dalam relasi, dan secara kodrati cenderung pada Allah. Dengan panggilan khusus seperti ini terhadap kehidupan, manusia dapat menemukan dirinya juga berada di hadapan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Karena dalam Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu gelap. Jadi, semua ciptaan sesungguhnya memiliki nilai dan baik adanya di mata Allah yang adalah pencipta. Nah, karena itu kehidupan manusia ditentukan oleh Kristus yang adalah utama dan terdahulu. Dalam kitab suci dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, maka di sini Allah bertindak sebagai kehidupan yang pertama dan utama bagi manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka dalam Kejadian 1 ayat 27. Jadi dapat disimpulkan manusia itu adalah sebagai gambar dan citra Allah yang pada hakikatnya bersumber pada Allah sang penciptaannya. Karena itu, martabat manusia merupakan sesuatu yang kudus, suci, menghormati. Martabat seseorang sebagai manusia adalah menghormati kedaulatan Allah yang berdaulat. Dengan perkataan lain, tak mungkin seorang Allah yang berdaulat kalau ia tidak menghormati martabat seorang sebagai manusia. Nah, dalam kejadian kasus mahasiswa-mahasiswi tersebut, bantuan apa yang diberikan kepada dua insan ini yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini. Jadi, bantuan yang akan saya berikan kepada mahasiswa dan mahasiswi ini yaitu memberi dukungan, doa, serta semangat. Karena sudah memutuskan untuk merawat bayi tersebut adalah keputusan yang sangat hebat menurut saya, di mana mahasiswa dan mahasiswi tersebut ini masih memiliki tanggung jawab dalam perkuliahannya, namun mereka juga dapat bertanggung jawab dalam mengambil resiko yang sudah diperbuat. Dan menurut saya, rasa khawatir, takut, bingung adalah wajar dalam mengambil keputusan. Namun percaya Tuhan akan selalu menguatkan mereka serta keluarganya. Karena dalam Matius 6 ayat 25 tertulis, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai." Dan pertanyaan kedua yaitu, bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini yang berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan. Jadi menurut saya, kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini tidak lagi asing bagi kita, karena banyak sekali kasus hamil di luar nikah dan pernikahan dini. Bahkan para korbannya itu kebanyakan masih di bawah umur dan masih berpendidikan dimulai dari SMP, SMA maupun kuliah. Jadi menurut saya, pada kasus yang menimpa para mahasiswa dan mahasiswi ini, menurut saya, mereka belum bisa mengimani apa yang diajarkan dalam kitab suci, sehingga melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal di dalam kitab suci, Tuhan berkata,
Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Dan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manusia sebagai gambar dan citra Allah pada hakikatnya bersumber pada Allah, Sang Penciptaannya. Di sini, keinginan Allah yaitu agar manusia semakin sanggup menjalankan tugasnya secara baik dan efisien sebagai penguasa dunia dan rekan kerja Allah sehingga dapat membantu memelihara dan melestarikan ciptaannya. Dengan menguasai dan memperkerjakan segala sesuatu, manusia menunjukkan hakikat diri sebagai gambar Allah. Sehingga ketika manusia menjalankan tugasnya, ia sebenarnya menjalankannya atas nama Allah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, berikut adalah penjelasan dari tugas yang saya kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.